warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Atika Maharani dengan NPM 261201048. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai riset perilaku konsumen. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian, yang kedua paradigma dan proses, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat sumber data, yang kelima metode dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir laporan riset. Riset perilaku konsumen merupakan bagian dari riset pemasaran yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi para pemasar bagaimana memahami sikap dan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Pengertian riset konsumen tersebut mengandung 3 hal, yaitu yang pertama, riset konsumen bersifat sistematis, artinya bahwa setiap tahap dalam proses riset terlebih dahulu direncanakan dengan baik dan menggunakan metodologi yang tepat. Yang kedua, riset konsumen berupaya menyediakan informasi akurat yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, riset konsumen mencakup identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi. Menurut Septiana Aldila tahun 2017 halaman 48, paradigma riset konsumen berkaitan dengan pendekatan atau perspektif yang digunakan di dalam melakukan studi tentang perilaku konsumen. Ada 2 pendekatan dalam mempelajari perilaku konsumen, yaitu positivisme dan interpretivisme. Pendekatan positivisme membawa para peneliti pada cara pandang bahwa konsumen adalah pengambil keputusan yang rasional, mampu mengambil keputusan secara objektif, yaitu mengevaluasi dan memilih barang atau jasa yang memberinya utilitas atau kepuasan maksimal. Dalam perkembangannya, banyak peneliti menggunakan pendekatan interpretivisme. Hal ini dikarenakan mereka menyadari dan menemukan bahwa konsumen tidak selalu menyadari mengapa mereka membuat keputusan sebagaimana yang telah dilakukannya. Menurut Zipman dan Kanuk tahun 2007, langkah-langkah utama dalam proses riset atau penelitian konsumen antara lain, yang pertama menetapkan tujuan riset, yang kedua mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder, yang ketiga merancang studi riset, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam menyiapkan laporan riset. Menurut Hermawan, Sigit, dan Amirullah tahun 2016 halaman 22, jenis riset berhubungan dengan tingkat analisis yang direncanakan oleh peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Jenis-jenis riset terbagi menjadi 2, yang pertama riset eksplorasi dan riset konklusif. Tujuan utama dari penelitian eksplorasi adalah menjawab pertanyaan apa, sehingga dengan memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut akan memberikan pemahaman dan pengertian secara mendalam terhadap suatu objek. Yang kedua, tujuan utama dari penelitian konklusif adalah menguji hipotesis yang berhubungan dengan berbagai variabel. Riset konklusif dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu riset deskriptif dan kausal. Menurut Harmizer Z tahun 2006 halaman 70, sumber data dalam penelitian terbagi dalam 2 sumber, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri, misalnya laporan keuangan, data hasil penjualan, customer perusahaan, atau nasabah bank itu sendiri. Yang kedua, data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan atau organisasi, misalnya data customer pesaing, nasabah pesaing, data publik, dan sebagainya. Menurut Rozak M tahun 2016 halaman 258, teknik pengumpulan data untuk studi kualitatif dapat berupa wawancara yang mendalam, kelompok fokus, teknik proyeksi, dan analisis kiasan. Menurut Harmizer Z tahun 2006 halaman 71, pada dasarnya dalam riset pasar ada 3 metode pengumpulan data, yaitu yang pertama sensus, merupakan pengumpulan data mencakup seluruh elemen populasi. Yang kedua sampel, merupakan pengumpulan data sebagian kecil dari seluruh populasi. Yang ketiga case study method, merupakan pengumpulan data dengan jalan mengambil beberapa elemen. Di samping itu ada teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi dan pengamatan. Menurut Harmizer Z tahun 2006 halaman 71, kegiatan terakhir dalam riset adalah penyusunan laporan. Tanpa sebuah laporan, riset belum dikatakan selesai. Yang dimaksud laporan di sini adalah sarana penyampaian hasil riset kepada orang atau badan yang memerlukannya. Berikut studi kasus yang berkaitan dengan riset perilaku konsumen dengan judul "Orang Asia Ingin Bisnis Lebih Ditingkatkan, Upaya Keberlanjutan dan Sosial".
Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi saya adalah pemahaman tentang perilaku konsumen sasaran sangat membantu pemasar untuk dapat merumuskan strategi pemasaran secara tepat. Informasi yang berkenaan dengan perilaku konsumen dapat diperoleh melalui kegiatan yang disebut dengan riset konsumen. Alasan mengapa mempelajari perilaku konsumen adalah untuk memungkinkan pemasar memprediksi bagaimana konsumen akan bereaksi terhadap pesan promosi dan untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Sekian dari presentasi saya mengenai riset perilaku konsumen. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.